Sebagai Muslim Indonesia, tentu mayoritas kita tidak asing dengan Imam Asy-Syafi'i. Ia merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab ini cukup banyak dianut di Indonesia, bahkan bisa dibilang mayoritas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang biografi Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Di antara tanda Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya adalah Allah menjadikannya cinta dengan ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya faqih atau faham tentang agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di antara keagungan agama ini, Allah telah menjadikan adanya para imam yang memikul ilmu agama, yang menjelaskan kepada umat tentang urusan agama. Merekalah cahaya yang menerangi jalan menuju kebaikan. Merekalah yang sangat dibutuhkan oleh orang yang menghadapi kebingungan dalam urusan agama mereka. Merekalah penyejuk hati bagi orang yang menghadapi problematika kehidupan dan berusaha mencari solusi agamis. Merekalah para pejuang yang memerangi jalan-jalan kesesatan yang selalu siap menyimpangkan umat ini. Merekalah yang Allah perintahkan agar umat bertanya kepada mereka. Dalam Quran, surah An-Nahl ayat 43, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan atau ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Banyak para imam umat ini yang kita banggakan. Akan tetapi, di antara mereka ada 4 imam yang tersohor, yaitu para pendiri 4 mazhab. Mereka itu adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas sudah kami bahas dalam seri Imam Mazhab bagian 1 dan bagian 2. Meskipun ada mazhab-mazhab fikih yang lain, akan tetapi keempat mazhab inilah yang diterima secara luas dalam dunia Islam hingga saat ini. Bahkan, sebagian negeri dikenal dengan mazhab tertentu. Mazhab Syafi'i banyak tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Mazhab Maliki banyak tersebar di negeri-negeri Afrika. Mazhab Hanafi banyak tersebar di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, dan juga Cina. Adapun mazhab Hambali banyak tersebar di negeri-negeri Arab, khususnya Arab Saudi. Di antara keempat imam tersebut, yang sangat cemerlang adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliaulah pendiri dan pemrakasa mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang banyak dianut di bumi pertiwi Nusantara ini. Mari sejenak mengenal seorang imam yang mulia ini. 1. Kelahiran dan nasab. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Sehingga nasab beliau bermuara kepada Abdu Manaf, kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muttalib adalah saudaranya Hashim, ayahnya Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada Syafi'i bin As-Saib, penisbatan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Meskipun nenek moyang beliau suku Quraisy di Mekah, akan tetapi beliau tidak lahir di Mekah, karena ayah beliau, Idris, merantau di Palestina, sehingga beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan pada tahun 150 Hijriah, tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit rahimahullah. Bahkan, ada pendapat yang menyatakan di hari wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. 2. Masa belajar. Ayah beliau, Idris, meninggal dalam keadaan masih muda.
hingga akhirnya Imam Asy-Syafi'i dipelihara oleh ibunya dalam kondisi yatim. Karena khawatir terhadap anaknya, maka sang ibu membawa beliau yang masih berumur 2 tahun ke kampung halaman aslinya, yaitu Mekah. Sehingga beliau tumbuh berkembang di Mekah dalam kondisi yatim. Beliau menghafal Al-Quran tatkala berusia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik tatkala umur beliau 10 tahun. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Belajar di Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanzi, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun, di mana ia merasakan manisnya ilmu. Maka dengan taufik dan hidayah Allah, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Kemudian, dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimbu ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin al-Ayad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja, duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Belajar di Madinah. Kemudian, ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Belajar di Yaman. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi oleh beliau ini, seperti Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf al-Qadri, dan banyak lagi yang lainnya. Belajar di Baghdad, Irak. Pengembaraan Imam Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah atau 810 Masehi. Di kota ini, dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga, dia mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab Al-Thaqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di fase inilah, Imam Syafi'i menemukan banyak penyesuaian. Imam Syafi'i mampu menyelaraskan dengan baik pemikiran ahlun naql atau ulama yang banyak bersandar pada teks agama yang didapatkan di kota Madinah di bawah asuhan Imam Malik dengan pemikiran ahlu ro'i atau ulama yang banyak bersandar pada akal yang didapatkan di bawah asuhan Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid dari Imam Abu Hanifah di kota Baghdad. Belajar di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya Qaul Qadim. Kemudian, dia pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru, Qaul Jadid. Di sana, dia wafat sebagai Syuhadaul Ilm di akhir bulan Rajab 204 Hijriah. 3. Karya tulis. Di antara keistimewaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau telah menyusun sebuah kitab istimewa yang berjudul Ar-Risalah. Kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah usul fikih. Beliau menulis buku tersebut atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Beliau menulis surat kepada Asy-Syafi'i dan tatkala itu Asy-Syafi'i masih muda belia, agar Asy-Syafi'i membuat sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Quran dan mencakup ilmu-ilmu hadis.
hujahnya ijma', serta nasikh dan mansukh dari Al-Quran dan hadis. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i lalu menyusun kitab Ar-Risalah. Demikian pula halnya dengan kitab yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai kitab fikih yang disusun dengan penyusunan bab-bab fikih yang luar biasa, sehingga memudahkan para murid beliau untuk belajar dengan baik. Dengan demikian, Al-Imam Asy-Syafi'i telah menyusun kitab tentang usul fikih dan juga menyusun kitab tentang penerapan usul fikih tersebut dalam kitab fikih beliau, yaitu Di antara keistimewaan beliau juga adalah beliau telah belajar dari dua madrasah. Madrasah hadis yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Malik yang merupakan guru beliau, dan Madrasah Ar-Ra'yu yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang juga merupakan guru beliau. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menggabungkan kebaikan dari dua madrasah ini, sehingga jadilah mazhab beliau mazhab yang kokoh. 4. Akhir hayat. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah akibat terkena penyakit wasir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran, dan penulisan kitab di Mesir. Ia tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, meneliti, dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda, wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah, zikir terus terucap. Sungguh, demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir, hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka, tidak ada perkataan yang terucap saat itu, selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir, yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu, wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustot dan pasarnya, hingga sampai ke daerah Darbi Asiba, sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah, dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Silahkan komen di kolom komentar,
Pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini? Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.